Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem dan Usaha Agribisnis akan menayangkan video mengenai sistem dan usaha agribisnis cengkeh di Indonesia sebagai bahan baku utama rokok kretek. Cengkeh merupakan tangkai bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh banyak ditanam di Indonesia dan Madagaskar. Selain itu, cengkeh dibudidayakan juga di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Cengkeh adalah salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mengobati tukak lambung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membunuh bakteri. Cengkeh merupakan bahan baku utama pembuatan rokok kretek, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Contoh perusahaan yang telah menggunakan cengkeh adalah perusahaan rokok Philip Morris. Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu negara penghasil cengkeh di dunia. Hal ini dibuktikan dengan produksi cengkeh nasional yang menunjukkan tren yang selalu meningkat pada tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021, produksi cengkeh di Indonesia mencapai 140.997 ton. Sementara itu, luas area lahan pada tahun 2021 mencapai 574.999 hektar dan didominasi oleh perkebunan rakyat. Sedangkan apabila dilihat dari produktivitas cengkeh nasional, tahun 2021 mencapai 417 kg per hektar. Subsistem input cengkeh di Indonesia telah berkembang. Saat ini banyak penjual bibit cengkeh dengan berbagai ukuran. Para penjual sudah memanfaatkan teknologi yaitu berjualan dengan online dengan harga kisaran Rp1.000 hingga Rp7.000. Selanjutnya untuk perusahaan pupuk di Indonesia juga sudah mulai berkembang. Dahulu perusahaan pupuk berasal dari BUMN, sekarang sudah muncul perusahaan swasta seperti PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya untuk alat masih menggunakan alat yang sangat sederhana. Selanjutnya adalah subsistem on-farm. Kegiatan budidaya usaha cengkeh pada umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik, tanaman cengkeh perlu memperhatikan faktor lingkungan yang berpengaruh seperti iklim, ketinggian tempat, dan jenis tanah. Kegiatan tanaman budidaya cengkeh meliputi persemaian dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan yang mana pemeliharaan mencakup 5 hal, yaitu penggeburan tanah dan sanitasi kebun, pengaturan naungan, penyulaman, penyiraman, dan pemupukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengendalian hama dan penyakit, dan barulah menuju proses panen dan pasca panen. Produk utama cengkeh adalah bunga dan waktu paling baik untuk memetiknya adalah sekitar 6 bulan setelah bakal bunga itu timbul. Kemudian bunga cengkeh yang telah dipetik tersebut dipisahkan dari tangkainya untuk kemudian menuju proses akhir yaitu pengeringan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering buatan. Setelah cengkeh dipanen, kemudian cengkeh siap untuk dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan rokok kretek. Proses pembuatan rokok di Departemen Sigaret Kretek Mesin atau SKM melibatkan beberapa mesin, yakni multifeeder dan mesin loga, di mana mesin loga sendiri terdiri dari DL3, FD3, dan HCF. Penjabaran dari proses produksi pada mesin multifeeder dan mesin loga adalah cengkeh diambil dari gudang kemudian dituang ke dalam konveyor multifeeder secara manual oleh operator. Dari multifeeder, cengkeh akan masuk ke dalam mesin DF3. Di sini cengkeh akan dilinting dengan bobin, di mana bobin yang digunakan untuk pelintingan mengalami proses printing terlebih dahulu pada mesin printing yang juga terdapat pada DF3. Setelah itu, sigaret akan ditampung pada tempat penampungan terakhir sebelum diletakkan ke dalam tray, yaitu pada mesin HCF. Sigaret akan dimasukkan ke dalam suatu tray di mana sudah diatur bahwa setiap tray akan berisi sigaret sebanyak 4.000 batang. Kemudian, masuk ke dalam tahapan packaging untuk sigaret yang sudah jadi. Terdapat 2 macam packaging, yaitu 1 pack bungkus rokok terdiri dari 12 batang sigaret atau 16 batang sigaret. Produk rokok kretek siap untuk dijual dan dipasarkan kepada konsumen. Untuk menarik pembeli, perusahaan rokok melakukan strategi iklan dan promosi. Di antaranya adalah iklan langsung, materi iklan yang menarik, iklan langsung di televisi, iklan langsung di media cetak, sponsorship,
promosi penjualan rokok di etalase toko, serta iklan di tempat penjualan rokok dan kendaraan. Subsistem penunjang agribisnis yaitu terdiri biasanya dari permodalan, perkreditan, dan salah satunya itu kelembagaan. Nah, di Indonesia ini ada lembaga Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia yang biasanya disebut APCI. Nah, APCI ini didirikan pada tahun 2000 dan didirikan dikarenakan untuk mengatasi salah satu kejadian monopoli pada tahun 1980-an yang dilakukan oleh BPPC, yaitu Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang ada di Indonesia. Di Indonesia, Kementerian Pertanian tengah mendorong Sustainable Spices Initiative untuk mewadahi budidaya rempah berkelanjutan. Nah, salah satu rempah-rempah yang termasuk itu adalah cengkeh. Nah, SSI ini diluncurkan secara resmi pada bulan April 2021 di Bogor. SSI memimpin inovasi dan ide untuk menjalankan keberlanjutan pada rempah-rempah. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.